Ketika berurusan dengan serangga, organisasi SCP pasti punya banyak. Kamu mungkin ingat SCP-726, spesies salat yang disebut belatung rekonstruktif yang menciptakan kembali tubuh organisme lain melalui metode reproduksi yang mengerikan. Ada juga SCP-2031, sebuah koloni semut anomali yang akan memakan bagian dalam korbannya dan bersembunyi di dalam tubuh mempermainkan mereka dan menyamar sebagai makhluk yang baru saja mereka makan, bahkan kalau itu adalah manusia. Hari ini di SCP Terungkap kita akan membahas tentang spesies baru serangga anomali SCP-378 yang dijuluki cacing otak. Nah, ini anomali yang baru bagi kita. Bagi organisasi penemuan dan penahanan SCP-378 sudah ada sejak zaman Inisiatif Penahanan Aman Amerika. Inisiatif Penahanan Aman Amerika dapat dianggap sebagai pendahulu organisasi SCP yang aktif di sebagian besar periode pertama abad ke-20. Sementara sebagian besar cerita mengatakan bahwa ASCI bersama beberapa organisasi investigasi paranormal lainnya akhirnya bersatu dan membentuk organisasi SCP pada awal 1950-an. Kenyataannya jauh lebih suram. Seperti yang kita semua tahu, sangat sulit untuk sepenuhnya membunuh sebuah organisasi di dunia anomali. Kerahasiaan dan desentralisasi secara praktis memastikan bahwa akan selalu ada beberapa orang yang tertinggal, dan dalam kasus ASCI tampaknya itu adalah masalahnya. Arsip SCP-378 menunjukkan bahwa pada tahun 1963 ASCI masih ada dan aktif meskipun pasti hidup dengan meminjam waktu karena semakin menonjolnya organisasi SCP. Kedua organisasi yang sedang berkembang dan ASCI yang sekarat berusaha untuk saling mengawasi selama satu dekade, tapi program spionase organisasi terbukti lebih intensif dan menyeluruh. Dengan alasan apapun, organisasi selalu mendapatkan intel terbaik, entah itu mengalahkan ASCI sampai hantaman dengan anomali yang baru ditemukan, mendapatkan akses ke informasi rahasia yang hanya tersedia dalam dokumen ASCI dengan izin keamanan tertinggi, atau mencari cara untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian organisasi melalui pertemuan diplomatik yang tampaknya selalu menguntungkan organisasi. Jelas bahwa organisasi SCP adalah semangat baru dan ASCI akan memiliki banyak hal yang harus dilakukan kalau ingin tetap relevan dalam hal baru ini pasca Perang Dunia II di dunia. Sayangnya kita semua tahu apa yang terjadi. Sebagian besar ASCI diserap ke dalam organisasi tak lama setelah pembentukannya, dan bagian-bagian yang tersisa akan menghilang dalam ketidakjelasan di tahun-tahun mendatang. Tapi mengapa intel organisasi begitu baik? Lebih banyak dana? Agennya lebih terlatih? Keberuntungan? Jawabannya, kalau kamu sudah familiar dengan cara-cara organisasi, seharusnya tidak mengejutkan. Tentu saja ada lebih banyak hal yang terjadi di belakang layar, dan disitulah peran SCP-378. SCP-378 adalah arthropoda yang menyerupai lipan raksasa Amazon, khususnya yang ada di tahap larva. SCP-378 berukuran panjang sekitar 3 meter dengan ketebalan 233 kg dan memiliki fitur biologis biasa. Ya, senormal anomali yang ditahan oleh organisasi SCP. Di sisi makanan, itu makan seperti lipan biasa, terutama memakan serangga dan lumut lainnya. Di sisi reproduksi, semuanya sedikit berbeda. SCP-378 bereproduksi secara aseksual, artinya itu mampu menghasilkan keturunannya sepenuhnya melalui fungsi biologisnya sendiri yang dikeluarkannya dari punggungnya. Makhluk yang baru lahir diberi nama SCP-378-A menyerupai lipan raksasa Amazon dewasa langsung dari lahir. Tapi pembedaan anaknya menunjukkan bahwa kemiripan ini biasa karena sistem organisasi SCP-378-A yang di luar jaringan secara primitif sama sekali tidak ada. Bayi-bayi ini pada dasarnya adalah organisme cangkang dimaksudkan untuk digunakan oleh SCP-378 ke lapang inang sebagai drone jarak jauh, dan begitulah cara SCP-378 terbukti berguna bagi organisasi. Karena SCP-378-A adalah endoparasit, artinya mereka adalah organisme yang hidup di dalam organisme lain seperti cacing pita, tapi jauh lebih buruk. SCP-378-A digunakan oleh SCP-378 untuk menginfeksi primata tingkat lanjut seperti kita, tapi juga seluruh kelompok manusia seperti Homo ignotus, juga dikenal sebagai SCP-655, dan Gigantopithecus sapien, Sasquatch biasa yang mungkin kamu kenali sebagai SCP-1000. SCP-378-A memasuki inang melalui lubang terbuka, dan setelah infeksi, entitas akan mengintegrasikan dirinya dengan sistem saraf inang melalui cara yang kurang dipahami oleh organisasi. Ini termasuk kematian otak inang dan memperluas kendali jarak jauh SCP-378 melalui keturunannya dan ke inang itu sendiri. Fungsi vital dan input sensorik tetap tidak terpengaruh, artinya inang masih mempertahankan beberapa kemiripan fungsi kehidupan hanya tanpa otak atau apapun. Mereka tidak ada di sana, mereka hanyalah boneka, tapi kamu tidak akan pernah tahu. Saat kamu memikirkan seseorang yang diboneka oleh parasit anomali, kamu mungkin mengira mereka bertingkah sedikit aneh. Mungkin mereka tidak bicara dengan benar, atau mungkin mereka mulai merayap di lantai atau hanya memakan kadal kecil. Tapi tidak demikian halnya dengan korban SCP-378. Tidak, setelah keturunannya menginfeksi inang yang sesuai, SCP-378 akan melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk mengintegrasikan kembali korbannya ke lingkungan sosial masing-masing. Ini berarti mempertahankan semua hubungan mereka sebelumnya sebaik mungkin, seperti mempertahankan pekerjaan mereka dan menyesuaikan diri dan tidak mencolok di antara orang banyak. Kamu mungkin berasumsi bahwa mereka lebih suka tidak menonjolkan diri, terutama menginfeksi inang di kota kecil dan pikiran kota yang sepi. Tapi kamu juga salah. SCP-378 menyukai kota besar, tempat dengan kepadatan penduduk tinggi, dan tempat hiburan yang meriah. Kami akan menjelaskannya nanti, tapi SCP-378
berbeda dari serangga biasa karena insting dasarnya tidak hanya menginfeksi dan reproduksi, tapi juga untuk bersenang-senang, dan caranya menghibur diri adalah dengan menjalani kehidupan orang yang hidup sibuk. Kehidupan yang menarik diisi dengan banyak interaktivitas sosial dan tempat untuk dikunjungi. Organisasi belum menemukan batas atas SCP-378 karena kelabang telah berhasil menginfeksi cukup banyak inang dengan keturunannya yang tampaknya bertahan secara bersamaan tanpa masalah. Setelah menginterogasi inang, SCP-378 mengaku ada di 26 inang manusia, 2 monyet holor hitam Guatemala, dan 3 SCP-1000. Mempertimbangkan hierarki sosial monyet yang rumit, tidak mengherankan kalau SCP-378 menginfeksi beberapa dari mereka hanya untuk mencobanya. Selain menginfeksi beberapa Sasquatch dalam bentuk SCP-1000, yang dengan mudahnya SCP-378 kebal terhadap sifat bawaan efek anomali, tapi tidak diragukan lagi spesies mana yang disukai SCP-378. Faktanya dari yang lain itu, infeksi menurut inangnya hanya diperoleh selama periode keracunan berat. Kelabang juga menikmati saat mabuk. Kamu tidak dapat melakukannya di hutan hujan Amazon karena umat manusia adalah spesies dominan di bumi. Kitalah yang memiliki mainan paling oke untuk dimainkan SCP-378. Kehidupan paling mengasyikkan diisi dengan interaksi dan kerja keras yang lebih sia-sia daripada yang diketahui serangga. Dan itulah yang membuat SCP-378 begitu menarik bagi organisasi. Itu adalah parasit yang cerdas yang satu-satunya motivasinya adalah membuat masyarakat berjalan seperti biasa sehingga dapat menyelinap ke belakang beberapa pasang mata manusia dan melihat seperti apa dunia yang tidak akan pernah dia tinggali. Beberapa dari kamu sudah memikirkannya, tapi SCP-378 adalah anomali yang sempurna untuk digunakan organisasi melawan musuh dan lawannya. Dan seperti yang telah kita bahas sebelumnya, di tahun 1960-an, organisasi harus membuktikan banyak hal, terutama melawan inisiatif penahanan aman Amerika. Organisasi tahu untuk mengklasifikasikan SCP-378 sebagai objek tingkat Tomil. Itu sudah dimasukkan ke dalam terarium bawah tanah yang diisi dengan banyak lumut dan semut yang berair untuk dimakan SCP-378. Tentu saja ada juga ruang dekontaminasi yang dibangun bersebelahan dengan ruang penahanan biasa. Setiap anggota yang akan masuk jelas akan berisiko terhadap infeksi dari SCP-378, dan kami yakin bahwa menjalani kehidupan agen organisasi yang gila dan mengasyikkan akan memuaskan serangga yang suka bergaul. Tapi organisasi SCP tidak mengambil risiko apapun. Akibatnya siapapun yang memasuki ruangan harus memakai pelindung seluruh tubuh, dan kalau ditemukan terinfeksi selama proses dekontaminasi, mereka akan dimatikan. Setelah menemukan SCP-378, organisasi segera melihat potensi memanfaatkan anomali untuk tujuan spionase. Lagi pula itu akan menjadi jaringan mata-mata yang sempurna, mampu menyesuaikan dan mempertahankan peran biasa sambil juga berkomunikasi dengan SCP-378 yang akan memberikan informasi kepada organisasi melalui inang lain. Ketepatan sempurna dari pemeliharaan SCP-378 terhadap persona sosial inangnya akan membuat entitas tersebut hampir tidak dapat diketahui di lapangan, bahkan untuk agen terlatih yang berurusan dengan anomali. Evaluasi psikologis awal SCP-378 dilakukan oleh psikolog organisasi terkenal Dr. Simon Glass. Dr. Glass menemukan bahwa SCP-378 jelas unik di antara arthropoda dan memiliki tingkat kecerdasan manusia atau paling tidak kemampuan untuk meniru kemampuan intelektual inangnya. Terlepas dari itu, anomali itu cerdas, tapi hal yang menarik bagi Dr. Glass adalah hubungan SCP-378 dengan inangnya. Itu mempertahankan rasa identitas yang konstan dan konsisten di beberapa inang, tapi wawancara dengan SCP-378 mengungkapkan bahwa dia sebelumnya sadar bahwa itu bukanlah inang yang sebenarnya. SCP-378 pada dasarnya memainkan berbagai identitas manusia. Tidak hanya mudah bagi organisasi untuk mengetahui bahwa kelabang menikmati penyamaran sebagai inangnya, inang SCP-378 jarang berinteraksi dengan atau mengirim informasi langsung kembali ke SCP-378 atau sesama inang karena SCP-378 memegang kendali penuh setiap saat. Ini benar-benar hanya permainan bagi SCP-378, sumber hiburan. Dan kalau salah satu inang berada di bawah tekanan atau berisiko ketahuan oleh orang-orang yang masih hidup, SCP-378 dapat dengan mudah meninggalkan persona inang yang tidak bermasalah untuk dilakukan. Dr. Glass menemukan bahwa perilaku inang sebagian besar unik untuk setiap makhluk, dan keberbedaan ekstrovert adalah favorit SCP-378. Inang jarang mengasihkan diri kecuali untuk tidur atau ke kamar mandi, dan SCP-378 tampak memiliki antusiasme yang sama dalam situasi yang menegangkan dan menyenangkan. Ini semua adalah sesi permainan peran yang besar untuknya. SCP-378 menghargai kegembiraan dalam kehidupan subjeknya. Di satu sisi, ini seperti sumber hiburan yang tak terbatas. Kamu dapat menjalani kehidupan yang kamu inginkan, sekaligus hampir tidak memiliki keterikatan pada konsekuensi apapun, karena kamu adalah serangga yang tidak memiliki kepentingan di dunia nyata, dan kamu dapat mengalami hal-hal yang tidak akan pernah dilakukan anggota spesiesmu lainnya. SCP-378 benar-benar menghidupkan mimpinya, bahkan bagi manusia lain ini terdengar sangat menyenangkan. Kita hanya bisa menjalani satu kehidupan, SCP-378 bisa hidup sebanyak yang diinginkannya. Tapi Dr. Glass menemukan fakta menarik lainnya tentang SCP-378. Itu melekat pada identitas tertentu. Lisa Martin, seorang karyawan wanita Meksiko Amerika berusia 33 tahun di Giganantono Pies, sebuah jaringan pizza yang berlokasi di Staten Island, New York. Glass agak tidak yakin mengapa SCP-378 sangat menyukai Nona Martin, tapi jelas dari caranya membicarakannya bahwa ini adalah persona favoritnya. Dan Dr. Glass dapat melihat mengapa semakin dia mempelajari rutinitas Martin, itu adalah perpaduan sempurna antara bisnis, kemalasan,
pekerjaan rutin dan keterlibatan umum untuk dialami SCP-378. Rutinitas Lisa Martin biasa setiap hari kecuali hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Lisa Martin bekerja di Digia Natono Pais. Setelah dia selesai bekerja dari jam 6 sore sampai jam 11 malam, Martin akan terlibat dalam pemeliharaan salah satu dari 17 taman atap di seluruh New York City. Dari taman-taman ini, Glass menemukan bahwa 13 dikelola oleh organisasi sukarelawan, 12 diantaranya bukan bagian dari Martin. Pada hari Sabtu dari pukul 8 hingga pukul 11 malam, Martin berganti-ganti antara bersosialisasi dengan sekelompok teman dan rekan kerja dan bermain piano untuk berbagai bar tingkat atas. Sepanjang hari dari pukul 11 malam hingga pukul 12 malam, Martin akan mandi dan kemudian bersiap untuk tidur. Dia akan tidur dari jam 12 pagi sampai 7 pagi dan di pagi hari dia bangun kembali untuk melakukannya lagi. Ketika kamu melihat jadwal seseorang ditata seperti ini, semuanya terasa lebih rutin dan kurang seru ya. Ini bukan kehidupan yang menarik di atas kertas, tapi SCP-378 menyukainya dengan alasan apapun. Upaya untuk mengganggu rutinitas Lisa Martin secara sepihak bertemu dengan tingkat permusuhan yang tidak biasa dari serangga dan inangnya, dan kalau Lisa Martin mati, SCP-378 akan dengan senang hati mengeluarkan inang lain untuk menggunakan identitasnya. Ya, kami juga tidak yakin. Terlepas dari itu, SCP-378 punya hobi, banyak hobi, tapi Lisa Martin spesial. Evaluasi Total Glass terbukti populer dengan jajaran atas organisasi yang karena kecerdasan SCP-378 dan kesadaran akan perasaan manusia terbukti berguna untuk keseluruhan misi organisasi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, pada tahun 1963, organisasi harus menghadapi sejumlah organisasi yang kuat dan berdekatan. Koalisi okultisme global dengan kecenderungan destruktif mereka dan dukungan dari pemerintah dunia, divisi GRUP, unit militer riset anomali Uni Soviet, sisa-sisa dari inisiatif penahanan aman Amerika yang meski tidak menonjol atau sekuat dulu, masih tetap menjadi organisasi yang mampu menghalangi organisasi. Akibatnya organisasi mempertimbangkan penerapan SCP-378 melalui cara-cara praktis. Pentingnya pekerjaan Dr. Glass tidak dapat diremehkan, tapi teori yang berlaku adalah bahwa SCP-378 tidak memahami pentingnya dinamika sosial dalam kaitannya dengan hierarki dan modal sosial. Ini dapat diamati dalam pembelaannya yang aneh terhadap Lisa Martin. Beberapa inang SCP-378 memegang posisi kekuasaan, dua diantaranya David Lockheed dan Alphonse Soleos, bahkan dipekerjakan oleh organisasi anomali dan di luar jangkauan kapasitas organisasi saat itu. Bahkan memegang posisi kuat ini, SCP-378 menunjukkan kesediaan untuk mengorbankan inang untuk mempertahankan, menggantikan, atau memelihara Lisa Martin, inang favoritnya. Disinilah organisasi melihat peluang kalau mereka dapat menggunakan favoritisme SCP-378 terhadap Martin untuk membuatnya melakukan apa yang mereka inginkan. Jaringan mata-mata impian mereka memiliki kesempatan untuk terwujud menjadi kenyataan. David Lockheed, salah satu inang SCP-378, adalah karyawan tingkat rendah ASCI. Tapi kalau organisasi mampu membujuk SCP-378 menggunakan keselamatan Martin sebagai jaminan, Lockheed dapat naik melalui jajaran organisasi ke posisi di mana organisasi membutuhkan boneka. Kedua mereka menyadari bahwa Martin sendiri dapat menjadi aset yang berguna. Organisasi selalu mencari cara baru untuk melakukan pengintaian, dan kedai pizza adalah tempat pertemuan yang ideal dan pusat spionase kalau bisa dijauhkan dari mata publik. Tempat kerja Martin akan segera diubah dari kedai pizza Staten Island biasa menjadi salah satu jaringan pizza Spicy Crust milik organisasi. Lihat apa yang mereka lakukan di sana. Spicy Crust Pizza, SCP, mereka sangat pintar. Terlepas dari itu, penggunaan kemampuan anomali SCP-378 untuk mempertahankan operasi organisasi di Amerika Serikat tampak seperti prospek yang berguna, dan ide tersebut diajukan untuk pemungutan suara oleh Dewan Overseer. Itu lolos dengan hanya sedikit masalah dengan nama protokol Kraken. Akibatnya prosedur penahanan SCP-378 diperbarui dan penahanan anomali akan difokuskan pada 3 komponen utama. Inang pertama, SCP-378 Strip 1, ditahan di barak area 19 organisasi SCP. Strip 1 dipekerjakan sebagai teknisi pemeliharaan dengan izin keamanan rendah, dan dalam kasus kematian anggota cadangan mati otak atau koma akan dipilih untuk menggantikannya. SCP-378 Strip 1 berfungsi sebagai alat komunikasi utama organisasi dengan SCP-378. Lagi pula mereka membutuhkan saluran untuk berbicara langsung dengan serangga yang bertanggung jawab, dan Strip 1 adalah cara mereka melakukannya. SCP-378 Strip 2 adalah David Lockheed, seorang karyawan biasa dari inisiatif penahanan aman Amerika yang bekerja di sektor administrasi mereka. Lockheed ditugaskan untuk menyambut tasa operasi SCI untuk organisasi serta mengumpulkan informasi untuk berbagai kepentingan organisasi. SCP-378 Strip 2 sedikit lebih sulit untuk diganti daripada rata-rata inang SCP-378 dan diharuskan mengikuti regimen kesehatan dan olahraga yang ketat. Kalau sesuatu terjadi pada Lockheed, tidak ada yang tahu apakah organisasi akan dapat menggantikannya, dan kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Lockheed adalah mata-mata yang sempurna dengan hubungan yang baik dengan ASCI sejak setidaknya 1 dekade dan akses ke informasi yang akan digunakan organisasi untuk mengakali inisiatif di setiap kesempatan. Seharusnya tidak mengejutkanmu bahwa hari-hari ASCI dihitung dan akhirnya mereka menutup pintu mereka sepenuhnya. SCP-378 Strip 3 adalah Lisa Martin yang bekerja di Spicy Crust Pizza di Staten Island. Tujuan Martin adalah untuk mempertahankan jaringan bagi para operator organisasi di New York dan menjadi tempat di mana mereka dapat berkumpul dan bertemu tanpa masalah. Selain itu, Martin masih menjadi persona favorit SCP-378 dan seluruh operasi bergantung pada SCP-378 yang menyediakan Martin untuk itu. Akibatnya Lisa Martin harus diganti secara
secepatnya kalau terjadi sesuatu padanya. Dan dengan itu protokol Kraken sudah ada. Setiap makhluk merupakan bagian dari kampanye pengumpulan informasi organisasi dan dilengkapi dengan alat pelacak dan perekam audio. Setiap minggu agen tersembunyi yang ditempatkan di dekat setiap final harus mengevaluasi kesehatan dan integritas mereka serta peralatan yang mereka miliki di dalamnya. Kalau peluncuran awal ini berhasil, organisasi akan terus menggunakan SCP-378 Strip A untuk menyusup lebih jauh ke musuh-musuhnya. Tapi organisasi harus melihat bagaimana keadaannya terlebih dahulu. Kurang dari 2 tahun kemudian, Lockheed telah mengambil informasi penting untuk organisasi dan protokol Kraken terbukti sukses. Lokasi baru, lokasi 56, terletak di dekat lokasi anomali yang menonjol akan segera dibangun. SCP-378 tampak bersemangat dengan prospek perubahan pemandangan dan lebih banyak inang untuk disusupi. Tapi ada juga sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh organisasi. Dalam upaya mendapatkan inang baru untuk dikendalikan SCP-378, organisasi menemukan sesuatu yang mengganggu. Target mereka adalah agen dari unit insiden tidak biasa FBI. Setelah membiusnya dan membawanya kembali ke organisasi untuk menerima SCP-378 Strip A di dalam dirinya, SCP-378 memberitahu organisasi bahwa itu tidak dapat berhubungan dengan agen tersebut. Para agen bingung. Agen tersebut masih hidup dan SCP-378 tidak pernah mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan inang sebelumnya. Mereka melakukan sejumlah tes pada agen tersebut dan mencoba mencari tahu apa yang salah. Saat itulah organisasi menemukan bahwa ada kelabang yang berbeda di dalam kepala agen, di mana makhluk SCP-378 Strip A biasanya berada. Sepertinya, organisasi memiliki masalah yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka sadari. Sekarang tonton SCP-213 Parasit Antimateri dan Belatung Rekonstruktif SCP-726 untuk lebih banyak SCP yang cenderung sedikit melekat secara anomali.